OCCRP baru-baru ini mengungkapkan alasan dibalik masuknya mantan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis untuk penghargaan tokoh terkorup 2024. Dalam siaran pers yang dirilis, dijelaskan bahwa organisasi ini tidak memiliki kendali atas siapa yang masuk nominasi, karena saran nominasi datang dari berbagai penjuru dunia. OCCRP memasukkan Jokowi ke dalam daftar finalis yang mendapat dukungan terbanyak secara daring. Selain itu, ada sejumlah alasan lain yang turut mendasari keputusan tersebut. Para juri memang menghargai nominasi dari masyarakat. Namun, di beberapa kasus, mereka merasa tidak ada cukup bukti yang cukup kuat terkait korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang berlangsung dalam waktu lama. Meski begitu, ada persepsi kuat di kalangan publik mengenai adanya korupsi, dan hal ini menjadi sinyal bahwa masyarakat sangat memperhatikan hal ini. Meskipun OCCRP tidak memiliki bukti langsung mengenai keterlibatan Jokowi dalam korupsi untuk kepentingan pribadi selama masa jabatannya, namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli menilai bahwa pemerintahan Jokowi telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, secara signifikan. Selain itu, Jokowi juga banyak mendapat kritik terkait upaya merusak lembaga pemilu dan sistem peradilan di Indonesia. Hal ini diduga dilakukan untuk mendukung ambisi politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai wakil presiden. Keputusan akhir mengenai penghargaan tokoh tahun ini ditentukan oleh juri yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan jurnalis yang berpengalaman dalam menyelidiki kasus korupsi dan kejahatan. Juri-juri ini yang memilih dari lebih dari 55.000 nominasi yang diajukan. Proses seleksi OCCRP didasarkan pada penelitian investigatif dan keahlian kolektif jaringan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Penghargaan ini dimaksudkan untuk menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya kejahatan terorganisasi dan korupsi, sekaligus sebagai pengingat akan pentingnya mengungkap ketidakadilan di dunia. Meski terkadang penghargaan ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, tujuan utama dari penghargaan ini adalah untuk memberikan pengakuan terhadap mereka yang terlibat dalam kejahatan dan korupsi. Laporan OCCRP akan terus berfokus pada dampak dari para nominasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan dan korupsi, serta peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia. Penghargaan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang luar biasa. Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran publik tentang masalah korupsi dan dampaknya yang begitu luas bagi masyarakat. Apakah ini sebuah konspirasi untuk menghancurkan citra Jokowi ataukah ada benarnya dugaan tersebut? Hanya waktu yang akan membuktikan. Yang jelas, dengan semakin berkembangnya isu ini, tuntutan untuk melakukan penyelidikan secara lebih menyeluruh dan terbuka semakin kuat. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan. Banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu.